Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Salam Aleichem Bisem Hamasia. Ketemu dengan Romo lagi di Suara Padang Gurun dalam Menata Kalbu. Tema pada saat ini yang ingin Romo berikan adalah mengasihi musuh. Saudara, mengapa kita dikatakan harus mengasihi musuh? Padahal orang itu telah menyakiti kita. Padahal orang itu telah membuli kita. Padahal orang itu telah menusuk kita. Padahal orang itu telah memfitnah kita. Padahal orang itu telah berbuat hal-hal yang jahat terhadap kita. Mengapa kita harus mengasihi? Mengapa kita tidak juga membalas kejahatan mereka? Saudara, di dalam hal ini kita harus sadar bahwa kita adalah gambar dan rupa Allah. Kebencian, kejahatan, dan lain sebagainya yang menggerogoti di dalam diri manusia itu adalah karena menggunakan kehendak bebas secara salah, sehingga terpisah dari Allah, sehingga jauh dari Allah, sehingga terisolasi dari Allah. Padahal Allah itu hidup, saudara. Nah, dengan terpisah dan terisolasi dari Allah, bukan hidup yang didapat, tetapi mati. Mati apa ini? Mati rohani. Nah, kalau orang sudah mati rohani, maka pikirannya gelap, hatinya gelap, tindakannya gelap, dan kehendaknya gelap. Segala lini di dalam kehidupan manusia, karena terpisah itu, maka semua serba gelap. Gelapnya manusia, karena terputus itu, maka perbuatan-perbuatannya itu adalah melenceng dari apa yang Allah kehendaki. Allah tidak pernah menciptakan kejahatan, saudara. Allah tidak pernah menciptakan kebencian. Dan Allah tidak pernah menciptakan permusuhan. Karena apa yang diciptakan oleh Allah itu adalah refleksi pantul dari keberadaan Allah yang bersifat trinitarian. Di mana di dalam keberadaan Allah yang bersifat trinitarian itu saling mengasihi, saling melengkapi, dan saling keharmonisan di dalam hubungan itu. Nah, karena itu dikatakan bahwa segala sesuatu yang baik itu datangnya dari atas. Nah, menyadari kenyataan inilah, maka kita yang telah diterangi oleh Allah melalui dicangkokkannya kita dengan Kristus yang adalah Sang Gereja melalui sakramen baptisan, maka kita harus dan tidak boleh tidak memantulkan sifat-sifat Allah di dalam kehidupan kita, termasuk mengasihi. Nah, mengasihi ini tidak hanya sekedar mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, orang-orang yang baik dengan kita, orang-orang yang selalu mendukung dengan kita, tetapi juga musuh-musuh kita. Bahkan jikalau kita tidak dapat mengasihi musuh-musuh kita ini, kita tidaklah mampu dan tidaklah dapat mengenal Allah. Mengapa demikian? Karena musuh kita ini adalah satu dengan kita. Satu apa ini, Romo? Ini adalah satu esensi di dalam kemanusiaan. Memusuhi mereka berarti memusuhi diri kita sendiri. Menjahati mereka berarti menjahati diri kita sendiri. Karena apa? Satu esensi di dalam kemanusiaan. Realitas semacam inilah, saudara, maka tidaklah heran jikalau dikatakan oleh Jana Suci Siluan dari atas yang demikian. Siapapun yang tidak mengasihi musuh-musuhnya tidak
tidak dapat mengenal Tuhan dan pesona Roh Kudus. Mengapa? Karena dengan memusuhi ini sebenarnya kita sedang menyangkal keberadaan kita sendiri sebagai gambar dan rupa Allah. Karena apa? Karena sebagai gambar dan rupa Allah, sebagaimana Allah dalam dirinya sendiri itu saling tempat menempati, saling tinggal meninggali di dalam roh, maka manusia yang dikatakan sebagai gambar dan rupa Allah juga merefleksikan hubungan ini terkait dengan manusia yang lain. Makanya manusia dikatakan sebagai makhluk yang berekstasi, sebagaimana Allah itu adalah hipostasis yang berekstasi, keluar dari dalam dirinya sendiri menuju dalam dirinya sendiri di dalam roh. Artinya adalah Allah mengasihi anak di dalam roh, dan kasih yang Allah berikan pada anak itu dikembalikan pada Allah di dalam roh. Lah, manusia pun juga demikian, keluar dari dalam dirinya sendiri menuju dirinya sendiri. Artinya bahwa manusia itu tidak bisa terlepas dari manusia yang lain. Artinya harus mengasihi apapun bentuk orang itu. Orang itu menyakiti kita, orang itu jadi musuh kita, atau bagaimana, kita tetap harus mengasihi dan mengingat mereka di dalam doa. Karena kalau kita tidak mengasihi, dikatakan kita ini tidak dapat mengenal Allah dan pesona Roh Kudus yang ada di dalam kalbu kita. Bahkan dikatakan demikian, Roh Kudus mengajar kita untuk mengasihi musuh-musuh kita, sedemikian rupa kita mengasihi jiwa mereka seolah-olah mereka adalah anak-anak kita sendiri. Artinya apa? Artinya tidak ada dendam di dalam kalbu kita. Meskipun mereka telah menyakiti kita, telah membuli kita, telah memfitnah kita, tidaklah ada dendam. Bahkan kita harus mengasihi mereka sebagaimana kita mengasihi anak-anak kita sendiri. Artinya tidak terbesit untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, fitnah dengan fitnah, tetapi mengasihi sebagaimana Allah di dalam pribadi Yesus Kristus ketika dia saat mengatakan, ya Bapa, kasihlah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, tindakan-tindakan ini harusnya terselip di dalam nus kita dan juga terselip di dalam kalbu kita, sehingga apapun yang terjadi di dalam hidup ini kita senantiasa positive thinking in everything. Jadi ini adalah merupakan suatu pertarungan berat di dalam kalbu kita untuk mengalahkan ego, mengalahkan kejahatan, mengalahkan menanya sendiri. Kita kalahkan untuk dapat hidup sebagaimana Allah itu hidup. Ya, juga dikatakan oleh Markus sang asketik demikian. Bila engkau telah diingat, dikutuk atau dianiaya oleh seorang, janganlah memikirkan apa yang telah terjadi padamu. Jadi kita ini selalu menunjukkan cinta kasih terhadap orang yang telah mengutuk, orang yang telah menyakiti, orang yang telah memfitnah kita. Tetap mengasihi. Karena kasih ini ya akan menjadikan mereka berubah, akan menjadikan mereka berpikir dua kali untuk melakukan hal-hal yang jahat terhadap orang yang mampu mengasihi walaupun mereka telah berbuat jahat terhadap kita. Tetapi apa yang akan bisa datang dalam hal-hal itu, dan engkau akan melihat bahwa penghinamu telah membawa banyak manfaat bagimu. Artinya apa manfaat? Kita sabar. Ya, kita akan kuat di dalam iman kita. Kita akan memandang ke depan. Dan roh itu
memberikan rahmat terhadap kita untuk senantiasa mengasihi walaupun apa itu bentuknya. Kasih harus dikedepankan. Sebab kita ini diciptakan oleh Allah yang adalah kasih. Yang adalah menunjukkan belas kasih kepada siapapun. Juga dikatakan tidak hanya di masa ini, tetapi di dunia yang akan datang. Jadi kalau demikian, kasih itu mempunyai suatu dampak yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Bukan hanya di dunia ini, tetapi di dalam dunia yang akan datang. Dan itu merupakan suatu jaminan atau pondasi kita untuk dapat hidup bersama-sama dengan Allah. Dari sinilah pentingnya sakramen yang ada di dalam gereja, sehingga roh itu menguatkan, roh itu memberikan inspirasi, roh itu membersihkan kalbu kita, sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita tetap mengasihi, tetap merangkul. Mari saudaraku, jangan marah terus, tetapi mari kita jalin kasih setia sebagaimana Allah di dalam dirinya sendiri itu ada kasih setia. Dengan demikian, apapun yang kita lakukan mengedepankan kasih dan ingat akan Allah, dan kita juga sadar bahwa kita sebagai pemantul perefleksi dari sifat karakteristik Allah yang adalah Tritunggal itu. Dengan demikian, kemanapun kita pergi, kasih itu senantiasa tercermin di dalam kehidupan kita. Cara pandang kita, cara berbicara kita, cara perilaku kita, dan juga kehendak kita. Sehingga dengan demikian, dimanapun kita berada, manusia yang lain yang dekat dengan kita merasa aman dan merasa dituntun di dalam kesucian sebagaimana Allah itu suci. Demikian paparan yang dapat Romo berikan pada saat ini. Kiranya ini sebagai landasan kita sebelum kita bekerja pada saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.